Indonesia berencana memindahkan ibu kota negara tak jauh dari Malaysia, yakni di Kalimantan Timur. Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara yang tidak jauh dari negara tetangga Malaysia. Dari perkiraan yang diberikan pemerintah, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang tidak jauh dari Malaysia itu memerlukan biaya sebesar 500 triliun rupiah. Sementara itu, pemerintah hanya bisa mendanai 20% melalui APBN dari total dana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan ibu kota baru. Untuk bisa mendanai sisanya, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah harus menjual atau menyewakan aset yang ada di Jakarta jika ingin memindahkan ibu kota. Saat Indonesia membangun ibu kota negaranya yang baru, pemerintah Malaysia seakan tidak putus urat malunya dan dengan terang-terangan meminta jatah proyek ke Presiden Joko Widodo. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, mengunjungi Presiden Joko Widodo untuk pertama kali pada beberapa waktu yang lalu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ucapan Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, yang meminta jatah untuk terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota baru Indonesia. Malaysia ingin dilibatkan dalam proyek ambisius pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur yang ditargetkan mulai pindah tahun 2024. Sebagai tetangga Pulau Kalimantan, Perdana Menteri Ismail Sabri meminta Indonesia memperbolehkan warga Malaysia untuk terlibat dalam pembangunan di Kalimantan. Ismail Sabri mengatakan, karena Presiden dan pemerintah Indonesia sedang membangunkan Kalimantan yang memang bersebadan dengan Malaysia, yaitu Sabah dan Sarawak, saya mohon wisatawan, bisnis, dan ahli perniagaan Malaysia boleh terlibat dalam pembangunan di Kalimantan. Dilaporkan Jokowi dan Ismail Sabri membahas 4 hal yang selama ini menjadi isu di antara kedua negara. Dalam pertemuan pertama, dibahas pentingnya kerjasama perlindungan terhadap warga negara Indonesia, terutama tenaga kerja yang ada di Malaysia. Berikutnya soal izin Community Learning Center di Semenanjung Malaysia, agar prinsip hak pendidikan bagi semuanya terasa. Kemudian untuk menyelesaikan negosiasi batas negara, baik batas udara maupun laut agar bisa diselesaikan, karena permasalahan itu sudah cukup lama. Keduanya berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, masalah ini bisa segera diselesaikan. Yang ketiga mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ismail Sabri mengapresiasi hubungan penting dan strategis di bidang perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Malaysia yang telah berjalan. Di tahun 2020, perdagangan antara Malaysia dan Indonesia mencapai 14,67 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 209 triliun rupiah. Jokowi pun menyambut baik kenaikan angka perdagangan 49% pada Januari hingga Agustus tahun 2021 yang meningkat dari periode tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pemulihan ekonomi di antara kedua negara, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membuka koridor perjalanan internasional atau Travel Corridor Arrangement. Pada tahap awal, kata Ismail, Indonesia dan Malaysia sepakat membuka koridor perjalanan dari Kuala Lumpur Jakarta dan sebaliknya, serta Kuala Lumpur Bali dan sebaliknya. Isu keempat yang dibahas adalah persoalan di Asia Tenggara berkaitan dengan Myanmar, konflik di Laut Natuna Utara, dan yang lainnya. Sebagai negara tetangga dekat dan bangsa serumpun, kita harus memperkuat kerjasama berdasarkan prinsip yang saling menghormati dan menguntungkan. Sementara itu, Indonesia sendiri sempat menunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur pada tahun 2020 yang lalu. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Suharto Monoarfa, memastikan rencana pembangunan ibu kota negara baru ditunda untuk tahun depan. Suharto menegaskan, walau pembangunan ditunda, ia menyebutkan pihaknya akan tetap melanjutkan pembahasan master plan hingga pembangunan infrastruktur dasar di kota sekitar ibu kota negara baru. Karena itu pihaknya tetap mengalokasikan anggaran pada tahun 2021 untuk pembahasan serta pembangunan dasar di kota penyangga tersebut.
Anggaran pembangunan infrastruktur dasar masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional sebesar 831,4 miliar rupiah.